Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Fia Inaya Putri Ma'ruf, NIM 2018-31138. Saya dari kelompok 5 yang mendapatkan topik komponen manajemen model pada SPK analogi versus model. Subbab yang akan saya jelaskan adalah filosofi model dan modeling. All models are wrong, but some are useful. Secara lepas dan bebas, boleh saja model dimaknai sebagai sebuah replika dari sesuatu. Model dapat berfungsi di dalam menjelaskan suatu hal, dunia nyata, bangunan konsep, bahkan sebuah ide yang bersifat imajinatif. Model yang dikembangkan oleh para matematikawan atau saintis atau para ilmuwan dibangun dari parameter-parameter yang terbatas, baik terbatas pada konfigurasinya, pada maknanya, ataupun pada jumlahnya. Parameter-parameter tersebut tentu tidaklah cukup mewakili semua parameter yang melekat pada sesuatu yang akan atau sedang atau telah dimudahkan. Parameter-parameter tersebut dikumpulkan hanyalah dalam rangka untuk mewakili sebagian banyak atau sebagian kecil dari parameter yang melekat di aslinya. Bagaimana kita mencoba untuk memperjelas sebagian dan parameter pembentuk sistem nyata menjadi sebuah gambaran utuh yang tertuang dalam sebuah replika sederhana dengan constraint yang terbatas, lebih jelas dan lebih gamblang, sehingga level akurasi analisis dan perhitungan untuk memunculkan saran keputusan yang akan diimplementasikan pada level nyata akan lebih dapat dipertanggungjawabkan keobjektifannya. Bukan benar atau salah pada level tataran hasil, namun model merupakan cerminan usaha optimal manusia untuk dapat menghitung-hitung kemungkinan terbaik yang akan dilakukan, walaupun parameter yang digunakan sudah pasti tentunya tidak akan sama dengan kenyataannya. Bagaimanapun, replika tentu tidaklah pernah menyerupai apa yang dicontohkan. Model pun mendorong kita, para pengambil keputusan, untuk bertindak berdasarkan nalar yang terstruktur, bukan subjektif semu atau intuisi asal. Sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan kuantitatif. Logisnya, karena manusia dititipi akal sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Kuantitatifnya, karena memang nilai-nilai matematis kadang lebih vulgar dan jelas untuk dapat dipahami. Model atau representasi dapat berbentuk: 1. Model ikonik skalar, biasanya berupa tampilan 3 dimensi. Yang kedua ada model analog, biasanya berbentuk diagram dan bagan atau chart 2 dimensi. Yang ketiga ada model matematis kuantitatif, direpresentasikan secara matematis melalui eksekusi data numerik. Yang selanjutnya ada istilah-istilah yang menggambarkan makna model. Ada compromise with reality, yaitu tidak ada model yang menyamai 100% dengan kenyataannya, sehingga dapat dikatakan bahwa model ada bentuk kompromistik dari dunia nyata atau kenyataannya. Model pun bukanlah bentuk sempurna dari sebuah kenyataan. Model dapat dikatakan sebuah sketsa atau guratan karikatur dari dunia nyata, yaitu caricature of reality, sama dan sebangun. Replika of reality, seperti yang telah diutarakan pada paparan-paparan sebelumnya, bahwa model hanyalah replika dari sebuah realita. Model pun dapat dikatakan sebagai sebuah refleksi dari dunia nyata, a reflection of reality. Seperti melihat bayangan dari air danau yang menggenang, seperti itulah model. Seperti nyata, namun tetap saja dia bukanlah kenyataan.
Dan yang terakhir, model merupakan sebuah media komunikasi untuk menyampaikan atau menceritakan sebuah realita dari sebuah sudut pandang, a reality point of view. Biasanya ada proses penyederhanaan di dalam menceritakan realita tersebut. Keterbatasan pengetahuan dan ilmu di dalam menceritakan realita akan menjadikan model hanyalah sebuah sudut pandang tertentu saja atas realita yang diungkapkan. Selanjutnya, realita pun dibutuhkan dalam pengembangan model. Semua nilai dari semua parameter yang digunakan tentu harus tervalidasi nyata melalui nilai dan skala yang ada di dalam dunia nyata. Realita dibutuhkan untuk memvalidasi semua aspek pembangunan model, khususnya nilai-nilai yang diwakili oleh parameter-parameter yang digunakan di dalam model yang dibangun tersebut. Sedangkan unsur dasar lainnya ada teori, metode, dan alat sangat berhubungan dekat dengan tahapan dan bagaimana model itu dikembangkan, serta perangkat kerja yang digunakan dalam membentuk model tersebut. Sekian presentasi saya tentang filosofi model dan modeling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.